Shalom saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan selalu rindu hidup di dalam berkat-Nya. Kita ingin diberkati baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, baik hari ini tapi juga di masa depan. Pernahkah saudara kita merenungkan apa sebenarnya makna berkat sejati itu? Apakah berkat itu sebuah keberhasilan atau suatu kedudukan jabatan penting dalam karir kita? Ataukah hidup tanpa masalah? Atau berdasarkan dalam posisi apa kita dipandang orang? Apakah kita berpengaruh ataukah kita yang paling kuat? Namun saudara, kisah dalam Kejadian 48 membalik seluruh pandangan itu. Yakub dengan tangan yang menyilang menunjukkan bahwa berkat sejati hanya diberikan karena kasih karunia Tuhan. Yusuf membawa kedua anaknya Manasye dan Efraim, cucu Yakub sendiri, kepada ayahnya untuk menerima berkat. Saudara, menurut adat Israel, anak sulung atau bekor selalu menerima bagian utama 2 kali lipat dari saudara-saudaranya. Ini juga diatur di dalam Ulangan pasal 21 ayat 17 bahwa hak kesulungan atau bekor itu harus diberikan kepada anak yang pertama lahir, karena dialah yang pertama-tama lahir dari kekuatannya. Saudara, hak kesulungan bukan hanya bicara soal warisan harta saja, tetapi suatu kehormatan dan suatu tanggung jawab rohani untuk menjadi penerus janji Allah. Secara aturan, berkat kesulungan itu seharusnya milik Manasye dalam konteks anak-anak Yusuf. Namun saudara, yang dilakukan Yakub sungguh mengejutkan. Dia menyilangkan tangannya pada waktu memberkati cucu-cucunya itu. Tangan kanan di atas kepala Efraim, si bungsu, dan tangan kiri di atas Manasye, si sulung. Saudara, Yusuf mengira ayahnya salah karena matanya sudah kabur. Tetapi Yakub menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan, "Aku tahu anakku, aku tahu." Saudara, dalam teks Ibrani tertulis kata yadah, artinya mengetahui. Ini menandakan pengetahuan yang dalam dan kesadaran secara rohani bahwa Yakub tidak salah karena penglihatannya kabur, yang melihat dengan mata iman. Dan disinilah saudara maknanya, Yakub tahu betul arti hak kesulungan. Karena ia sendiri saudara pernah mengambil berkat Esau dengan cara yang salah. Ia tahu pahitnya mengejar berkat dengan tipu daya, dan tahu pula saudara bahwa Esau kakaknya di waktu itu memandang rendah hak kesulungannya, menjualnya demi sepiring makanan. Saudara bisa melihat dalam Kejadian pasal 25. Saudara, tindakan Esau itu menunjukkan bahwa hak rohani dapat hilang ketika seseorang tidak menghargai panggilan Allah. Karena pengalaman masa lalunya, bisa jadi Yakub kini mengerti bahwa berkat sejati tidak ditentukan oleh urutan lahir seseorang atau usaha manusia, tetapi oleh pemilihan Allah yang berdaulat dan kasih karunia yang tak terselami. Saudara, ia tidak lagi merebut berkat seperti dahulu, tetapi menyalurkan berkat sesuai dengan visi Allah. Sekali lagi, visi Allah saudara. Yakub tahu bahwa tangan Tuhan seringkali menyilang jalan manusia. Ia sendiri telah menerima berkat melampaui urutan kelahiran, maka kini ia menyalurkan pola kasih karunia yang sama, menyilangkan tangan, menandakan bahwa pemilihan ilahi tidak tunduk pada hak alami, tetapi pada maksud ilahi Allah. Saudara, di zaman kita pun pola pikir yang sama masih ada. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan yang pertama dan siapa yang paling kuat atau yang punya pengaruh, yang di depan, yang punya posisi lebih tinggi, dan seterusnya saudara. Maka ketika orang lain menerima berkat atau sukses, hati kita mulai bertanya, kenapa dia bukan saya? Bukankah saya lebih baik dari dia? Saudara, bisa jadi seperti Yusuf, kita merasa bingung melihat tangan Tuhan yang tampaknya tidak sesuai dengan logika kita.
Padahal cara Tuhan menuntun hidup kita seringkali melampaui pengertian kita. Tuhan tidak memilih saudara berdasarkan urutan dan kedudukan, melainkan berdasarkan hati yang mau dipimpin olehnya. Ada seorang guru musik memilih murid baru untuk tampil di konser. Padahal saudara, banyak yang lebih berpengalaman. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, karena anak ini tidak bermain untuk dirinya sendiri, dia bermain mengikuti gerakan tanganku. Saudara, bukankah begitu juga Tuhan? Ia memberkati bukan karena kita paling hebat, tetapi karena kita mau mengikuti tangannya. Jadi berkat sejati menuntut apa? Sebuah ketaatan. Ketika Yakub menumpangkan tangan kepada Efraim dan Manasye, dia berkata, Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, malaikat yang telah melepaskan aku dari segala malapetaka, kiranya memberkati anak-anak ini. Saudara, Yakub sedang mengakui Tuhan sebagai gembala hidupnya. Pemimpin yang menuntun sejak muda saudara, sampai ketika ia tua, bahkan di akhir hidupnya. Saudara, Yakub tidak berbicara tentang tanah Kanaan atau kekayaan Mesir, melainkan tentang bagaimana tuntunan Tuhan Sang Gembala. Yakub akhirnya sadar saudara bahwa berkat terbesar di dalam hidupnya bukan soal kekayaan, tetapi penyertaan Allah. Ada istilah gembala ra'ah, berarti menuntun dengan lembut dan menjaganya dengan apa? Kasih. Jadi seluruh hidup Yakub dari Betel, Peniel sampai Mesir penuh saudara lika-liku. Tapi di setiap jalan itu Allah menuntunnya dengan tangan kasih. Saudara, Yakub yang dulu menipu demi berkat, kini menyerahkan berkat itu dengan iman. Ia telah berubah saudara dari pencari berkat menjadi pembawa berkat. Sebab ia mengenal Sang Gembala yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yakub menyebut Allah sebagai Sang Gembala hidup, ia sebenarnya saudara menubuatkan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik. Yesus berkata, saudara, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, jika Yakub menyilangkan tangan untuk memberkati cucunya, maka di salib saudara Golgota, tangan Kristus juga terbentang lebar bagi setiap orang yang diundang untuk datang kepadanya. Itulah kasih, tangan kasih karunia yang melampaui batas adat, status, aturan, kelayakan manusia. Yakub menumpangkan tangan di kepala cucunya dan Yesus menanggung mahkota duri di kepalanya, supaya saudara dan saya menerima mahkota kehidupan. Saudara, berkat sejati yang diterima Efraim adalah bayangan dari berkat kekal di dalam Kristus, di mana setiap orang, baik yang sulung maupun yang bungsu, diterima oleh Allah. Maka berkat sejati adalah hidup yang dituntun oleh tangan Kristus. Kita diberkati saudara bukan karena kita pantas, tetapi karena tangan kasih Yesus yang menggenggam hidup kita. Ada seorang anak kecil saudara. Dia berjalan bersama ayahnya melewati jembatan gantung yang tinggi dan bergoyang. Karena takut, anak itu berkata, "Ayah, biarkan aku yang pegang tangan ayah." Saudara, lalu ayahnya tersenyum dan berkata, "Tidak nak, biar ayah yang pegang tanganmu." Beberapa langkah kemudian saudara, jembatan itu berguncang karena angin. Anak itu hampir terlepas, tapi dengan tangan ayahnya menggenggam lebih kuat, menariknya hingga anak itu selamat. Sambil menangis anak itu berkata, "Untung ayah yang pegang tanganku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan hidup kita. Berkat sejati bukan ketika kita mampu menggenggam tangan Tuhan, bukan saudara, tetapi ketika tangan Tuhan kita biarkan menggenggam tangan hidup kita. Di saat jalan hidupmu goyah, di tengah badai ada persoalan, tangan Yesus Sang Gembala hidup tetap memegangmu dengan erat.
Saudara, jangan pernah mengukur berkat hidup kita sebagaimana konsep berpikir dunia tentang berkat. Tetapi mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, aku hanya mau Engkau yang menuntun hidupku. Karena bila Yesus Sang Gembala hidup yang memegang tanganmu, saudara, meskipun jalan hidupmu itu tidak selalu mudah, Engkau sedang berjalan di jalan berkat yang sejati. Mari kita serahkan hidup kita kepada Sang Gembala itu. Izinkan Dia menuntun langkah-langkah hidupmu mulai saat ini dan menggenggam tanganmu dengan erat. Bapak Gereja Aurelius Augustinus pernah menulis, saudara, Kristus tidak hanya memberi berkat, Ia sendiri adalah berkat itu. Amin.